Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yaitu nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kita bermajelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita menyampaikan risalah-risalah Islam kepada umat ini, sehingga risalah tersebut sampai di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa merasakan dan menikmati indahnya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca satu judul yang insyaallah akan dibahas pada malam hari ini, yaitu menyambut bulan Ramadan, maka istilah menyambut ini para bapak ibu identik dengan suatu persiapan. Jadi penyambutan ini bisa sempurna ataupun tidak sempurna itu tergantung kepada persiapan-persiapannya. Ibaratnya para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menyambut akan adanya acara ataupun momen yang sangat besar. Salah satu contoh ringannya para bapak ibu, seperti akan diadakan turnamen sepak bola yang disebut dengan mungkin Piala Dunia. Maka persiapannya untuk menyambut turnamen tersebut itu jauh hari, bahkan sampai tahunan persiapannya. Acaranya 4 tahun sekali, akan tetapi persiapannya untuk menyambut seperti itu kadang-kadang 8 tahun bahkan 10 tahun itu sudah ditunjuk untuk mempersiapkan. Seperti halnya Qatar kemarin, itu kurang lebih 10 tahun yang lalu mereka sudah mempersiapkan. Maka dari itu para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin menyambut datangnya bulan Ramadan, maka yang perlu kita perhatikan persiapan-persiapannya. Dan ketika kita menyambut sesuatu hal yang mungkin memiliki keistimewaan dan kemuliaan, yang sudah saya sebutkan, mungkin akan ada presiden datang yang memiliki jabatan, memiliki pangkat, bahkan memiliki kemuliaan di sisi manusia. Kita akan menyambutnya dan mempersiapkannya luar biasa para bapak ibu. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya Ramadan lebih mulia daripada hanya sekedar pangkat. Ramadan lebih mulia daripada sekedar jabatan. Ramadan lebih mulia daripada hanya sekedar gelar yang sangat panjang di depan nama kita ataupun di belakang nama kita. Dan juga Ramadan lebih mulia para bapak ibu daripada hanya sekedar orang itu bergelimangan harta. Maka dari itu sambutlah Ramadan ini, persiapkan untuk penyambutan Ramadan ini dengan penyambutan yang sesungguhnya, yang serius, yang betul-betul kita persiapkan jauh-jauh hari, sehingga kita ketika masuk bulan Ramadan kita sudah siap dengan segala ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Para bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan
salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa karena keistimewaannya sesuatu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu Al-Qur'an. Jadi sekali lagi salah satu kemuliaan dan keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan adalah diturunkannya sesuatu yang mulia di bulan Ramadan, yaitu apa? Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Dan bahkan kemuliaan bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi para Bapak Ibu, bahwasanya karena kemuliaan Ramadan dengan ibadah puasanya yang ada di dalamnya, orang yang melakukan puasa akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Salah satu tujuan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana dahulu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Dan ingat, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan kemuliaan bulan Ramadan para Bapak Ibu memiliki kemuliaan khusus dibandingkan orang yang mati dalam keadaan syahid. Jadi Ramadan dan orang yang memiliki dan bertemu Ramadan lebih banyak akan mendapatkan kemuliaan khusus dibandingkan orang yang mati dalam keadaan jihad dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita dan mungkin juga oleh para mubalik kita, bahwasanya dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah yang kisah ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah, dan kisah ini sangat masyhur, sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, yang mana ketika itu ada dua orang sahabat yang mana dua orang sahabat ini dikisahkan masuk Islamnya waktunya sama, harinya pun juga sama, bahkan disebutkan detiknya pun juga sama. Singkat cerita, yang satunya itu semangat di dalam beribadah, sedangkan yang satunya lagi di dalam hal ibadah dia semangatnya biasa-biasa saja. Sampai yang semangat ini karena semangatnya beribadah, setiap ada seruan jihad dia selalu ikut, sampai dia meninggal di dalam peperangan kemudian syahid. Kemudian yang satunya ini, dia di dalam beribadah, di dalam satu riwayat itu hanya biasa-biasa saja. Yang wajib ya dikerjakan, tidak pernah ditinggalkan, hanya sebatas seperti itu. Kemudian dia diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala hidup 1 tahun lebih
dibandingkan saudaranya yang mati dalam keadaan syahid. Kemudian yang di dalam ibadahnya itu biasa-biasa saja, kemudian meninggal 1 tahun setelah saudaranya yang syahid ini, dan meninggalnya di atas tempat tidurnya, para bapak ibu. Meninggal di atas tempat tidurnya. Nah, kemudian beberapa saat kemudian Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi di dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah ini ada di depan pintu surga. Kemudian di depan pintu surga ternyata ada 2 orang ini yang masuk Islamnya bersama-sama, harinya sama, jamnya sama, bahkan detiknya sama. Kemudian yang membedakan adalah yang satunya semangat di dalam beribadah sehingga mati dalam keadaan syahid. Kemudian yang satunya dalam segi ibadah dia biasa-biasa saja, akan tetapi diberi umur yang panjang 1 tahun, kemudian meninggalnya di atas tempat tidurnya. Kemudian yang membuat Thalhah bin Ubaidillah ini kaget, takjub, ketika ada seruan untuk masuk ke dalam surga, yang dipanggil lebih dahulu untuk masuk adalah saudaranya yang meninggal 1 tahun, dibandingkan saudaranya yang mati syahid yang meninggalnya hanya di atas kasur, kemudian dipanggil lebih dahulu untuk masuk ke dalam surga. Dan ini yang menjadi kaget, ya, menjadi takjub Thalhah bin Ubaidillah ini. Kemudian diceritakan setelah bangun diceritakan kepada sahabat-sahabat, saya bermimpi seperti ini. Akhirnya menjadi perbincangan. Semuanya sahabat itu saling bertanya, kok bisa seperti itu. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan Ramadan. Makanya kita benar-benar yang untuk menyambutnya, dan ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu, maka manfaatkan kesempatan ketika kita berada di bulan Ramadan tersebut. Kemudian sampailah berita itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menanyakan kepada Thalhah bin Ubaidillah, apa yang membuat anda ini takjub, heran? Iya ya Rasulullah, ini 2 sahabat ini padahal yang satunya mati dalam keadaan syahid, kemudian yang satunya meninggal dalam keadaan ya berbaring di atas tempat tidurnya. Kenapa kok yang masuk surga duluan yang dipanggil itu adalah yang mati di atas kasur? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah saudara yang mati di atas tempat tidurnya itu diberi takdir oleh Allah hidup 1 tahun lebih banyak, sehingga dia di dalam 1 tahunnya itu bertemu dengan bulan Ramadan? Iya ya Rasulullah. Dan ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, apakah dia melaksanakan sholat? Iya, melaksanakan ya Rasulullah. Apakah dia melaksanakan puasa? Iya ya Rasulullah. Apakah dia bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran? Iya ya Rasulullah. Apakah dia bersedekah? Iya ya. Apakah dia sholat tarawih dan yang lainnya? Semuanya dijawab iya ya. Dan itulah kata Rasulullah SAW yang membuat perbedaan yang sangat jauh karena Ramadan. Dan dia bisa beribadah lebih banyak di bulan Ramadan, sehingga dia mendapatkan kemuliaan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam surga lebih awal dibandingkan saudaranya yang mati dalam keadaan syahid. Makanya yang mengetahui tentang kemuliaan dan besarnya pahala bulan Ramadan ketika kita beribadah adalah saudara-saudara kita yang sudah dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka sekarang itu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa dikembalikan, setidaknya bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bisa beribadah meskipun hanya 1 menit saja, bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa beribadah di bulan Ramadan meskipun hanya beberapa menit saja. Mereka semuanya meminta seperti itu, dan kita insya Allah mudah-mudahan semua kita ini jemaah Masjid Al-Furqan ini mudah-mudahan bisa dipertemukan, diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita manfaatkan sebelum datangnya hari penyesalan. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka karena Ramadan ini, momen ini adalah momen yang sangat langka.
Tidak semua orang yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bukankah kita mungkin di tahun kemarin ada di antara saudara kita sholat bersama dengan kita, sahur bersama dengan kita, bahkan sholat tarawih bersama dengan kita, membagi zakat dengan kita, bahkan bertadarus dengan kita di tahun kemarin. Akan tetapi sekarang ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bertemu dan tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu Ramadan di tahun ini. Maka ini menjadi kesempatan yang sangatlah, dan kita juga tidak ada satu yang bisa memastikan di antara kita apakah kita ini akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bisa bertemu atau tidak para Bapak Ibu? Ada kepastian? Tenang Ustaz, meskipun di tahun ini saya tidak maksimal di dalam melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, masih ada Ramadan tahun depan. Lancang sekali kita, sombong sekali kita. Jangankan untuk tahun depan para Bapak, yang tersisa 10 hari kurang lebih ini, Ramadan yang ada di depan mata kita, hanya tinggal hitungan jari kita. Apakah ada kepastian kita akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Tidak. Bahkan ada, dan bahkan banyak para Bapak Ibu, besoknya Ramadan, sekarang ini sudah meninggal dunia. Itu sangat banyak. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka manfaatkan momen tersebut. Maka dari itu, persiapan apa yang harus kita lakukan untuk momen yang sangat mulia ini? Maka di sini saya hanya memberikan beberapa hal, ya, beberapa hal atau beberapa poin, karena kalau dibahas semua itu sangat banyak, ya. Persiapan pemilu saja 2 tahun sebelum acara pemilu itu sudah dibentuk. Sekarang ini, ya, pendataan data-data. Padahal pemilunya kapan? Kapan pemilunya? Tahun depan, tapi persiapannya sudah sekarang. Kita persiapannya 10 hari. Cukup para Bapak Ibu? 10 hari. Cukup atau tidak? Oke lah, sudah ya, cukup. Cukup pagi. Ya sudah, kita tambah selama bulan Sya'ban. Sudahkah kita mempersiapkan untuk betul-betul menyambut bulan Ramadan? Mohon maaf. Kita lebih banyak berpuasanya atau tidaknya ketika di bulan Sya'ban untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini. Berapa kali kita berpuasa sunnah di bulan Sya'ban? Ada sekali. Pas gampang kan. Urusan pasah Ramadan temu di budi. Saya penting rekit marena sopu. Jaga sampai kon. Mun jaga para Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya pasarnya kabur, jaga tedung menolong. Nah ini persiapan. Ya, padahal nanti saya akan sebutkan dahulu, kayak orang-orang dahulu para tabi'in itu, ya, ketika masuk bulan Sya'ban disebut dengan, ya, Syahrul Qur'an, bulannya untuk membaca Al-Quran. Bahkan juga ada seorang tabi'in di zaman dahulu, ketika masuk bulan Sya'ban, mohon maaf, tokonya ditutup. Ya, tokonya ditutup, fokus dia untuk beribadah. Tapi kalau kita, khususnya di Brenta, pas bulan Sya'ban ditutup apa aja? Saja saja ketipu Ustaz. Ya bener apa Ustaz? Cukup dengan Ustaz. Ken alebet entar ke masjid dari Lao, lepas rebongan bau sate. Masya Allah. Para Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi persiapan yang pertama, ya, tanamkan, hadirkan di dalam hati kita rasa senang ketika datang bulan Ramadan, atau semakin dekatnya bulan Ramadan. Senang apa susah para Bapak Ibu ini? Ketika hampir datang atau akan tiba bulan Ramadan, senang apa susah? Saya hujan rokok, senang apa susah? Apa masih susah? Saya pas tujuan LKL istilahnya di tujuan makan
kuliner buku bulan Ramadan, aduh ledak di. Padahal hal ini sering disampaikan oleh Rasulullah. Ketika hampir datang bulan Ramadan, Nabi senantiasa bersabda, untuk apa? Untuk sebagai kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi tidak ada bulan yang berkah kecuali bulan Sya'ban. Bulan Ramadan yang disebutkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit para bapak ibu berbicara masalah keberkahan di bulan ini, maka sebagian ulama memberikan penjelasan keberkahan di sini adalah rasa cukup dan rasa yang sangat banyak para bapak ibu. Makanya ketika di bulan Ramadan, waktu itu seakan-akan apa? Panjang. Kenapa? Karena penuh berkah. Ya, jadi waktu itu seakan-akan dipanjangkan oleh Allah bagi orang yang berpuasa. Seakan-akan waktu itu jalannya sangat lambat. Tidur jam 9 jam 7, bangun-bangun masih jam 8. Seakan-akan tidurnya sudah apa? Sudah lama, sudah bosan. Aduh makikol sangat tidur lagi. Jangan boleh, seakan-akan sudah sakit semua, seakan-akan masih lama. Makikol sepuluh, waktu itu seakan-akan semakin lama. Ini keberkahan Ramadan. Tetapi Allah, para bapak ibu, memberikan keberkahan waktu itu seakan-akan panjang. Itu bukan untuk kita berleha-leha, bukan kita itu hanya sekedar dipakai untuk tidur, main-main, untuk menghabiskan waktu. Tapi Allah berikan waktu seakan-akan panjang di bulan Ramadan itu ketika berpuasa, biar kita untuk banyak beribadah, untuk banyak beribadah, bukan untuk tidur. Tetung, kikol belu, jaga sekone, sore Tuhan langsung tetung kikol semua. Pas bila kita ini untuk memperbanyak ibadah. Ini yang pertama, keberkahannya. Kemudian juga ketika makan, karena keberkahan Ramadan itu seakan-akan meskipun makan sedikit terasa kenyang. Coba pas bukaan, meskipun di depan meja kita itu kolak beda, tajin pompa, kemudian soto, kemudian lontong, kemudian es kopior, lengkap para bapak. Tapi ketika kita hanya makan satu saja, minum saja, seakan-akan apa? Sudah kenyang, seakan-akan sudah tidak selera lagi dengan makanan yang ada itu. Tapi sebelum berbuka, ejapwan, ronde pertama kolak, ronde kedua pompa, penutup pedekik godeng. Tapi ketika sudah buka, itu seakan-akan selera itu hilang. Kenapa? Karena sudah kenyang, sudah cukup. Itulah keberkahan bulan Ramadan. Makanya meskipun para bapak tidak kerja, maka jangan khawatir untuk tidak makan. Tinggal datang ke masjid, insya Allah bedes ibu. Bahkan saya ke sahur beda. Pas sampai lebih sampai telur, sampai lemak para bapak ibu. Kurang teger. Karena bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Katanya ini, ya, qadja'akum, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Keberkahan di sini akan seakan-akan merasa cukup semuanya oleh Allah, dicukupkan. Waktu dipanjangkan. Segala macam makanan Allah sediakan. Kemudian Allah cukupkan. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya tergambar bahagianya, harapannya agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan itu dibuktikan oleh orang-orang terdahulu itu apa? Berdoa. Ya, yang ini juga sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, bahwasanya orang-orang dahulu itu 6 bulan persiapannya para bapak ibu. 6 bulan harapannya bisa bertemu dengan bulan Ramadan, mereka berdoa khusus. Ya, salah satu doanya adalah Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bapak ibu sudah berapa kali berpuasa berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan? Berapa kali? Sering. Jangan-jangan hanya ketika pas hari raya Idul Fitri, setelah selesai sholat kemudian bersalaman
mantep oleh musuh bulan Ramadan pasaan tahun datang. Lastari nikah ada lemut mudi Ustaz. Kan seperti itu. Nah, makanya ini saking gembiranya dan penuh harapnya mereka buktikan dengan berdoa 6 bulan para bapak. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat ini, selama 1 tahun pikirannya itu tidak lepas dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, mereka juga berdoa agar amalan-amalan, ibadah-ibadah selama Ramadan itu diterima. Nah, kemudian secara singkat ini yang pertama, timbulkan ya di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk menyambut Ramadan itu dengan sikap dan sifat yang bahagia. Jangan sampai ada yang tertekan, aduh ya Ramadan, aduh banyak adu-aduannya, berarti ada yang salah di dalam keimanan kita. Yang kedua, secara singkat sudah ngebut ini. Ya, menyambut bulan Ramadan itu dengan ilmu. Jadi dengan ilmu. Makanya ada seorang ulama, seorang imam mengatakan, ya, orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak daripada mendapatkan manfaat atau kebaikannya. Pasti sudah. Ya, orang yang beribadah tanpa ilmu akan banyak mendapatkan kerusakannya, akan banyak mendapatkan keburukannya daripada mendapatkan kebaikannya. Salah satu contoh, karena ketidaktahuannya tentang ilmu, saya beri contoh yang sangat ringan yang sering kita lakukan, yaitu ilmu tentang sunnah-sunnah puasa, seperti halnya sahur. Ya, sahur. Banyak mungkin di antara kita tentang keistimewaan sahur itu. Padahal kata Rasulullah SAW disebutkan, man arada ayyasuma falyatasahhar bisyai'in. Barang siapa yang menginginkan untuk berpuasa di hari esoknya, maka dia disunnahkan untuk bersahur dengan sesuatu apapun. Maka bersahur, ya. Dan sahur ini ada hukum-hukumannya, ada ketentuan-ketentuannya. Disunnahkan sahur itu di akhir malam sebelum fajar terbit. Ya, sebelum terbit fajar. Kadang banyak di antara kita masih kaum muslimin sahurnya itu jam 12. Berbeda, lampau sahur, akan ada datang sahur lah. Ya, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir, sebelum ini semua konseipon ini sempurna, yang terakhir yang ketiga, secara singkat sudah bapak ibu. Ya, menyambutnya dengan amal. Jadi bulan Ramadan nanti kita sambut dengan apa? Banyak beramal, terutama para bapak ibu. Yang menjadi prioritas kita amalan-amalan wajib yang menjadi prioritas kita. Jangan sampai kita terjebak dengan tipu daya setan, tipu daya iblis. Disebutkan di dalam sebuah kitab karangan ya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada 6 tipu daya iblis, ada 6. Khususnya nanti masuk ke dalam bulan Ramadan. Ada 6 tipu daya iblis kepada manusia. Ya, salah satunya di urutan yang nomor 6. Kalau disebutkan satu persatu ini tidak cukup. Urutan yang nomor 6, saya langsung langkah kepada nomor 6, ya, yang disebutkan oleh Imam ya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwasanya tipu dayanya orang itu dibuat semangat di dalam ibadah sunnah daripada ibadah wajib. Terbukti nggak di bulan Ramadan? Terbukti. Buktinya apa? Tarawih. Coba kalau malam pertama Ramadan sholat tarawih, seperti apa keadaan masjid? Tak kebuat. Bu ibu tak kebuat, bu ibu sampai keluar. Masya Allah. Ya. Kemudian saya ambil contoh lagi untuk bapak-bapak ini khususnya, untuk bapak-bapak. Ketika di hari pertama, ingat hari pertama, kalau malam pertama penuh sholat tarawihnya. Kemudian di hari pertama Ramadan sholat zuhur dan asar, ramai atau tidak? Seramai sholat tarawih? Seramai sholat tarawih atau tidak? Tidak. Maka
Bukan berarti saya menyebutkan seperti ini, bukan berarti tidak memperbolehkan sholat tarawih, tidak, itu salah. Maksud saya, kalau kita bisa semangat di dalam sholat sunnah, yaitu sholat tarawih, maka harusnya kita juga lebih semangat di dalam sholat wajib. Apalagi mohon maaf, kebanyakan di kalangan kaum muslimin bahkan lebih semangat di dalam hal-hal yang dimakruhkan, bahkan menyebabkan apa? Hal-hal yang diharamkan, seperti ngabuburit, seperti nyar malam pas ketangkep, daripada hal yang wajib, menunggu waktu buka berpuasa di masjid kemudian mendengarkan taklim. Mereka semangat, bentar ketangkep, orang lagi nyari apa? Nyari malam, sambil laki perempuan yang bukan mahramnya berduaan, bahkan sambil menilai orang, wah nongkrong seperti itu. Ini kan lebih semangat dalam urusan yang haram daripada yang wajib. Nah, ini yang harus kita hindarkan di dalam kita menyambut bulan Ramadan. Siap para Bapak Ibu? Jadi yang pertama, sebagai kesimpulan, ya, persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu sambutlah bulan Ramadan kita ini dengan hati yang senang, dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Ini kesempatan. Bahkan kalau saya boleh, ya, menyampaikan seperti wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah bulan Ramadan ini biar kita bisa memaksimalkan. Jadikanlah bulan Ramadan ini seperti bulan Ramadan terakhir bagi kita. Karena tidak ada jaminan, Mungkin tidak Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir, sangat mungkin. Dahulu saya membawakan satu riwayat dari Nabi. Dahulu ada seorang datang kepada Rasulullah. Kemudian sahabat ini berkata kepada Rasulullah, tolong nasihatin saya. Maka kata Rasulullah, salah satu nasihatnya, idza kuntu ila sholati fasholli sholatan muwattid. Apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka dirikanlah sholat seperti sholat ini sholat terakhir. Dan ini menjadi wasiat untuk saya secara pribadi dan juga kepada para jemaah semuanya. Jadikanlah agar Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala-pahala yang berlimpah. Maka jadikanlah Ramadan ini seperti Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya, dan bisa ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, agar kita bisa menjalankan semua ibadah-ibadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib itu dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kemuliaan kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya secara pribadi dan bisa menjadi pelajaran untuk saya secara pribadi dan juga para jemaah semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, saya minta maaf secara pribadi ketika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ataupun sikap yang menyinggung ataupun yang tidak baik, maka secara pribadi dan juga keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pengajian kita. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.